Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama channel Bang Rauf, Pokja Wartawan KBB. Ini saya yang cerik ya teh. Kebetulan saya datang salah satu yayasan, ketua yayasan Pondok Pesantren Alam Maroko datang ke kami minta bantuan perihal bahwa pondok pesantren itu harus suruh dikosongkan oleh Indonesia Power karena itu menyangkut tanah negara. Ini saya mendapatkan surat permohonannya pada yayasan. Sebetulnya yang cilik, tapi orang yang sekiranya mungkin istilahnya tidak banyaklah pelanggaran agama yang saya lakukan, tapi ketika saya berbicara pesantren mau dikosongkan itu batin saya itu menjadi terlepas dari hal-hal yang seperti apa saya kurang apa ya, tapi saya sebagai channel Bang Rauf yang bisa mengeluh masyarakat siapapun, mau di Kabupaten Bandung Barat maupun dimanapun, ketika itu menyangkut kepentingan masyarakat, saya siap membesarkan. Ini yang mohon ya, kepada Bapak Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, kepada Wakil Gubernur Jawa Barat yang mungkin dari kalangan ulama, kalangan Nahdlatul dan lain-lain, tolong turun supaya ke lokasi ya yang ada di Maroko ya. Di sana prihatin, ada berapa Pak? 80 santri yang mungkin itu kebanyakan orang-orang yang yatim piatu, yang tidak mampu, ya kan, yang mungkin itu harus segera dikosongkan. Ini mau dikemanakan mereka Pak ya? Untuk lebih jelas, kami ya kan channel Bang Rauf, silakan Bapak Ketua Yayasan untuk menyampaikan istilahnya kepada para inohong kepada pembuat kebijakan untuk tersentuhlah hatinya, karena yang dikelola oleh Indonesia Power itu hanya 6.000 hektar luasan, ini hanya dikelola 1 hektar yang untuk kepentingan umat, kepentingan semuanya, untuk keimanan kita, generasi itu sebagai istilahnya mempunyai ideologi lah ya, seperti itu ya. Mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada abangku yang luar biasa peduli ya terhadap anak bangsa, terhadap masa depan anak bangsa, yang telah mengundang saya hadir di channel Bang Rauf, yang saya juga udah berkali-kali nonton channel Bang Rauf ini, sampai saya pernah melamun kapan saya bisa diundang. Amin. Alhamdulillah, takdir Allah Subhanahu wa taala, saya dipertemukan dengan pejuang di sisi lain. Saya perkenalkan, nama saya Dadang Budiman. Saya backgroundnya itu dari akademisi, tapi juga dulu pernah mondok pesantren. Kemudian saya sebetulnya punya darah kiai ya, dari kakek saya kiai, kakek dari pihak ibu juga kiai, dan kemudian mungkin di masa muda itu bangkit kembali gitu ya, darah itu, terah itu, saya ingin juga peduli terhadap anak bangsa itu. Ketika saya melihat anak jalanan, ketika melihat keprihatinan orang-orang yang tidak mampu, ini salah satu yang melatar belakangi saya ingin membuat sebuah lembaga pendidikan. Sampai akhirnya Allah kirimkan saya di satu tempat yang disebut Maroko. Itu sebabnya kenapa saya sebut ini Pondok Tahfidz Alam Maroko, karena memang di Alam Maroko dibentuk alam terbuka. Maka ketemulah saya dengan salah satu tokoh di situ. Ada Pak Haji Entip, ada Pak Haji Tatang, ada Bu Haji Ika dan keluarga besarnya yang sangat mensupport gitu ya. Mereka mensupport keberadaan saya
untuk membuka pondok tahfidz di situ sekedar mereka ingin menghafalkan Quran. Keluarga mereka itu sangat mensupport dan akhirnya kami diundang dan kami mengundang pihak muspika, RT, RW, dari pihak desa, dari polsek, dari Koramil, dari MUI, dari pembuka tokoh agama itu diundang. Dan kemudian saya teringat dari dari polsek dan dari MUI mereka sangat mendukung sekali. Bolehlah kita berjalan di situ, perizinan. Tahun berapa, Pak? Tahun 2018. Ya, tepatnya ketika itu kejadiannya itu sekitar bulan Maret. Bolehlah kita diberi fasilitas oleh tokoh warga tersebut untuk menempati sebuah tempat, ya, kita ngontrak dan ada tanah yang tempat yang diberikan sementara oleh tokoh tersebut. Cuman karena lama kelamaan ini pondok ini berkembang, akhirnya kita menempati lahan Indonesia Power, ya, di pinggir danau. Kalau sekarang itu mungkin dijumlahkan itu seluruhnya sekitar 1 hektar. 1 hektar itu kan termasuk perkebunan. Tapi lahan yang kita pakai untuk ngaji atau mungkin sekitar 30 tumbak lah. 30 tumbak. Ya, 30 tumbak itulah yang jadi persoalan kita saat ini. Ya. Nah, akhirnya satu dan lain hal, entah kenapa pondok ini tersiar viral kemana-mana sebagai pondok yang sesat. Sesat, ajarannya sangat menyimpang dari ajaran. Akhirnya karena viral pondok ini sesat, banyak orang-orang yang berdatangan, berklarifikasi, baik itu dari pondok-pondok pesantren maupun dari yang lainnya. Mereka langsung datang ke masyarakat dan masyarakat di situ mengiyakan keberadaan pondok ini sesat. Tetapi setelah mereka berklarifikasi ke pondok, oh ternyata ini teman kuliah, ternyata ini teman pondok. Ya, karena juga dulu saya aktif di Majelis Ulama. Akhirnya karena keprihatinan dari Majelis Ulama, baik itu KBB maupun Majelis Ulama dari Provinsi Jawa Barat, mereka berkenan hadir datang kepada pondok menunjukkan diri bahwa mereka adalah sebagai pendukung. Ya, jadi kalau mereka sudah datang dan memberikan dukungan, itu sekaligus sebagai klarifikasi bahwa pondok ini berajaran lurus. Alhamdulillah. Apa yang menyimpangnya yang kita pelajari hanya Al-Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan bagaimana dia mendapatkan hafalan sebanyak-banyaknya. Awal pendirian itu, santri-santri itu kita dapatkan dari pondok, dari panti-panti asuhan, terutama dari Bogor, anak-anak yatim yang dari Bogor, dari Cilacap. Mereka datang untuk menghafalkan Quran. Itu yang prioritasnya. Meskipun ada pendidikan yang lain seperti pendidikan karakter, ya, bagaimana mereka menjadi mandiri dan lain-lain, ada pendidikan seperti itu. Tapi prioritasnya itu adalah untuk menghafal Al-Quran. Betul, makanya pondok tahfidz Al-Maragom. Fokus saja yang terutama itu untuk menghafal Al-Quran. Nah, di perjalanan yang namanya dakwah itu jangankan untuk ketidakbaikan, ya, kebaikan juga sama, ada halangannya, ada rintangannya. Ya, tapi saya happy aja, saya nyantai aja, karena saya yakin ini adalah upaya kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh saya menjadi anak-anak jalanan, dari orang-orang yang tidak mampu, bahkan kita sering menjemput mereka yang ingin mondok tapi takut, orang tuanya kepingin tapi nggak punya jajan, takut bayar. Saya bilang ini gratis, jajan kita kasih. Mereka kita rangkul bahkan dari anak-anak jalanan. Makanya Bang, kalau Abang ke sana ke pondok, lihat anak-anak santri ada yang pakai tato, tanya hafalannya berapa. Malu Abang, mereka sudah 25 juz. Tato sudah jadi. Pak saya tanya kan, ada jangan Kiai. Pak Kiai hafal berapa juz? 1 juz. Dia udah 25 juz. Luar biasa dia kan. Itu pakai tato, ya. Dan dia itu sudah 4 kali di penjara Bang. Udah 4 kali di penjara. Yang Allah mengirimkan sudah kemana-mana, ternyata taubatnya, hijrahnya itu di alam Maroko. Nah, kemudian singkat cerita, ini digoyang oleh warga sebagai pondok yang sesat. Akhirnya oknum warga, sebetulnya bukan warga Bang. Bukan warga ya? Bukan, jadi oknum ya? Warga itu warga baik Pak. Baik. Hampir semuanya baik warga itu. Saya lihat dari sini ada beberapa RT dari RT sampai tapi mendukungnya Pak. Betul ya. Tiba-tiba ada hal tersebut,
ada yang mungkin beberapa yang tidak mendukung yang saya akui mungkin kecemburuan sosial, mungkin ada sisi salahnya saya kurang pendekatan terhadap warga karena memang saya jarang ke sana itu. Saya kan buka pondok di tempat-tempat lain, saya datang ke lapangan mana kira-kira anak ini daripada di jalanan ngamen yang bisa saya bujuk untuk ke pondok gitu. Jadi saya jarang ke pondok. Nah, jadi mungkin itu kurang pendekatan. Tapi akhirnya karena mereka mengajukan ke yang berwenang urusannya masalah kesesatan, nggak bisa diterima. Apalagi kalau sudah turun dari MUI dan kemudian juga abang bisa lihat itu pondok-pondok pesantren besar itu memberikan dukungan. Dukungan benar Pak. Ada 100 lebih Bang. Ya, belum ini luar biasa nih. Guys, ini para pejabat, Bapak Ridwan Kamil, Bapak Wakil Gubernur. Ternyata saya lihat itu sebundel ini dukungannya luar biasa tentang keberadaan pondok Yayasan Pondok Alam Maroko. Kenapa kok tiba-tiba ketika sudah berkembang ada segelintir yang di bahasanya dipeleset sih kurang apa ya, tiba-tiba digugat oleh pihak Indonesia Power ya kan. Ini saya kurang apa ya, kita kembalikan kepada hati nurani ya kan, ketika untuk kepentingan umat sih buka hati kita. Yang namanya istilahnya hidup itu tidak abadi ya. Tapi ketika kita tanaman kebaikan, insya Allah apapun ketika kita, apalagi ini untuk kepentingan umat ya Pak, untuk mencerdaskan bangsa. Orang yang salah diluruskan, orang yang sesat diluruskan. Ini sangat luar biasa Pak. Sahabat, kenapa saya Bapak undang di sini? Saya sebagai anak bangsa, saya hidup biasa di jalanan Pak. Saya dulu lahir di Tanjung Priok Pak. Itu begitu luar biasa sesatnya Tanjung Priok Pak, berbagai suku. Tapi ketika berbicara kepentingan umat, kepentingan iman, itu saya tersentuh. Makanya Bapak saya undang. Kalau saya berbicara, kalau saya bisa hancerik sebetulnya kan melihat contoh. Pernah ada salah satu teman saya berbicara, ketika mau makan saja aja ya kan, dia cari kecaringin Pak. Itu yang sisa-sisa kol itu dibuat bala-bala untuk teman nasi, itu luar biasa. Tolong Bapak Gubernur maupun siapapun pejabat, Pak Wakil Bupati, Pak PLT, cek ke Maroko, cek apakah itu memang istilah kepentingan komersil atau tidak, apa kepentingan umat. Ini oke lah, ini tenang negara. Ada yang namanya toleransi. Kita mohon kepada Indonesia adalah suatu para pejabat. Oke lah, kita salah ya Pak ya menempati tanah negara. Tapi Kak, banyak loh Pak. Di 6.000 hektar itu dimanfaatkan tanah negara Pak, yang memang kepentingan untuk ekonomi kerakyatan komersil. Tapi kita tidak dipersoalkan. Tapi saya menginginkan tolong buka, tolong cek para pejabat KBP, PLT Bupati, Gubernur Jawa Barat datang ke Maroko Pak. Ya kan seperti itu. Apa lagi Pak ya kan sebetulnya saya tersentuh Pak ya. Maaf Bang, tadi dikatakan memang kita salah gitu ya. Sebetulnya dari awal itu kita proses perizinan ke Indonesia Power itu sudah dilayangkan Pak. Dan kemudian setelah kita layangkan, ketika itu rumahnya itu kalau nggak salah ketua lahannya Pak Bipainya Abah ya. Abah ya. Nah, kemudian ketika kita datang ke sana, kita bermaksud akan membuat saung-saung untuk menghafal Al-Quran. Katanya gitu, memberikan isyarat. Nggak usah izin jalan aja. Itu ya Pak. Akhirnya pondok ini berkembang, kemudian kita akhirnya didesak untuk mendapatkan surat izin dari Indonesia Power. Akhirnya kita datang dengan ketua pimpinan pondok pesantrennya Pak. Pimpinan pondok pesantrennya orang sana asli. Orang sana mantan kades. Namanya Pak Somantri. Itu pimpinan pondoknya. Saya kan ketua yayasan. Nah kemudian kita datang ke sana dan kemudian mereka memberikan contoh cara pengajuannya. Kemudian kita mengikuti contoh yang sudah mereka berikan. Dan itu hanya satu tanda tangan. Selesai Bang kita ajukan dan kemudian kita dipanggil, dan kemudian ketika itu ketua
lahannya itu adalah Pak Sabri. Mas Sabri ya. Kemudian waktu itu humasnya itu Pak Agus. Pak Agus ya. Nah kemudian Pak Sabri itu mengatakan, baik Pak, tidak akan lama surat izin akan keluar. Nah, tidak akan sampai lewat tahun waktu itu 2020 akhir. Jadi nggak sampai 2021 akan turun izin. Saya bilang, Pak, saya ingin nyewa. Saya ingin nyewa berapa per meter yang harus sewa saya. Yang nanti akan keluar izin. Bahkan dia menjanjikan begini, ada lahan banyak di punya IP itu di Pangalengan. Kalau mau silahkan aja garap. Nah, gitu. Ya kita tenang, akan keluar izin. Tiba-tiba bukan izin yang keluar, Bang. Saya juga kadang-kadang pengen ketawa dan pengen nangis. Yang keluar itu adalah somasi pengusiran. Bukan izin gitu ya. Bukan hanya pengusiran. Akhirnya kita luruskan, kenapa kita harus diusir? Katanya karena ada pengaduan dari warga kalau kita ini berajaran sesat. Kemudian mereka mengatakan kesesatannya ini. Kemudian setelah kita klarifikasi, oke lah akan keluar izin. Pak Dadan sudah klarifikasi bahwa ini tidak berajaran sesat. Ya sudah klarifikasi. Setelah klarifikasi baru mereka akan mengeluarkan izin lagi, surat izin lagi. Ternyata masih lagi yang keluar itu. Nah, akhirnya dia mengatakan dari pihak Indonesia Power itu mereka akan mengeluarkan izin dengan syarat 30 kali 6 RT 180 tanda tangan. Di sini sudah ada 8 item. Ya, itu. Kemudian tanda tangan 6 RT, tanda tangan RW, tanda tangan Pak Kades, tanda tangan camat, tanda tangan Kapolres, Kapolsek, Koramil, MUI, ya dan tadi warga. Ada 10 tanda tangan yang harus kita kejar. Dan tadinya itu tapi harus selesai 1 hari katanya. Wah, nggak bisa kata Indonesia Power itu nggak bisa. Akhirnya 7 hari. Ya. Boleh mengajukan itu akan keluar izin kalau syarat-syarat itu terpenuhi dan dalam jangka 7 hari. Kalau genap hari istilah sudah damah tekacik gitu nggak jadi. Akhirnya kita nggak bisa menempuh itu karena memang ini di setel supaya nggak bisa. Izinnya supaya nggak bisa. Nah, apakah persyaratan ini juga berlaku bagi orang lain yang sudah keluar izin? Taruhlah misalnya napak sancang, atau itu kan kalau napak sancang itu berizin. Apakah napak sancang itu keluar izin dengan syarat-syarat sama seperti ini? Nah itu kalau keluar izin. Tetapi yang saya tahu kebanyakan itu mereka tanpa izin dan itu komersil. Ini dakwah untuk kepentingan umum. Gitu. Nah akhirnya karena kita sudah 3 kali somasi. Kemudian akhirnya IP ini kekeh ingin mengusir pondok dan menyerahkan kepada pengacara negara, kejaksaan, Kejari. Akhirnya Kejari memberikan somasi 1, kita dipanggil, mereka mengasih waktu 30 hari harus kosong karena gitu. Gak dipenuhi permintaan itu somasi kedua, somasi ketiga. Udah somasi ketiga, ternyata turun lagi somasi 1. Somasi 2, somasi ketiga. Nah sekarang kabar terakhir itu somasi ketiga ini nggak berakhir sama kejaksaan. Kabarnya menurut Satpol PP itu dikembalikan ke Indonesia Power dan kemudian Indonesia Power itu melayangkan surat kepada Bupati dan kemudian Bupati meneruskan ke bawah ke Satpol PP untuk dijadikan untuk ditertibkan, untuk dibongkar. Jadi saung-saung kita. Jadi PLT Bupati sudah turun Pak. Wah luar biasa PLT. Aduh ini kepentingan umat PLT. Aduh ya kan. Ya mohon maaf Pak PLT ini sangat riskan. Ya kan. Harusnya kaji ulang Pak PLT tinjau ke lokasi. Ketika Bapak mengeluarkan suatu kebijakan, yang saya sudah dari awal saya sudah bilang. Dari channel YouTube terdahulu waktu kemarin ada forum RW ketika ada kebijakan tolong dikaji supaya dan itu udah berapa kali Satpol PP itu datang ke lokasi. Menurut saya itu adalah merupakan bentuk teror terhadap santri. Kira-kira bagaimana santri sikapnya? Ada
banyak orang dari Satpol PP lihat ke lokasi dan tahu itu mau digusur. Itu menurut saya teror. Dan santri-santri itu adalah santri-santri yang tidak mampu dan anak yatim piatu. Luar biasa, Pak. Anak-anak itu adalah tanggung jawab negara. Negara ya. Bukan tanggung jawab saya, Pak. Seharusnya itu. Itu di dalam undang-undang. Betul, gitu. Iya kan. Dan di antaranya di undang-undang ini. Kemudian daripada itu untuk menyusun suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. 2 poin ini, Pak. Untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, 2 poin ini di antaranya paling sedikit 2 poin ini sudah kita lakukan di situ. Kita sudah memberikan manfaat banyak untuk warga dan umat di situ. Gitu. Jadi apa salahnya dengan Pondok Alam Maroko itu ya? Oke Bang, kita lihat ya Bang ya, beberapa hal yang menjadi aktivitas atau kontribusi Pondok Pesantren Alam Maroko ini untuk warga dan untuk umat secara umum. Abang akan kaget karena tidak ada pesantren lain di dunia manapun yang seperti ini. Satu, fasilitas untuk santri lokal setempat itu Bang, itu diistimewakan, bukan hanya gratis kan? Bukan hanya gratis, tapi kita kasih uang dan kita jamin mereka akan kita kuliahkan sampai sarjana dengan gratis. Luar biasa. Itu yang satu, Pak. Yang kedua, beras untuk warga rutin setiap bulan. Jadi kalau saya juga kan punya pesantren di tempat lain, Pak. Ya. Itu warga itu masih, Pak. Pondok itu masih sumbangan. Ini mantap ya. Setiap bulan, ya ini sudah selama hampir 3 tahun. Setiap bulan warga-warga tertentu kita kirim beras. Kenapa? Karena kita banyak beras, Bang. Alhamdulillah banyak orang-orang yang simpati terhadap kita ngasih beras. Berasnya dari siapa, Bang? Bukan dari negara, dari tukang parkir, dari tukang orang-orang yang kita tidak apa ya, kalau kita mau merendahkan itu, kamu ngapain sih? Orang kamu aja susah ngasih beras, enggak, saya pingin berkah untuk anak-anak santri. Akhirnya beras banyak yang kita rutin untuk memberikan kepada warga sekitar pondok. Yang ketiga, penyaluran beras untuk pondok lain. Jadi Bang, beras kita ini dijadikan sebagai relawan untuk membagikan beras dari orang tua asuh. Kita kerjasama dengan GIB, Gerakan Infak Beras Bandung, yang di situ ada mungkin sekitar 150 sampai 200 ton per bulannya. Per bulannya. Untuk siapa? Untuk panti asuhan dan untuk pondok. Dan siapa yang mendistribusikannya? Anak-anak santri Alam Maroko. Alhamdulillah. Jadi setiap bulannya itu kurang lebih sekitar 5 ton kita ngirim beras ke panti-panti, ke pondok-pondok sekitar Cirilin. Bahkan kalau dulu itu sampai puluhan ton itu kita sampai ke Cimahi, ke sini, ke Lamprak, kemana-mana. Bang, sampai ke Cirebon, Bang. Sampai ke Sukabumi. Kita kirim beras untuk orang tua, untuk panti-panti dan pondok pesantren. Siapa yang ngirimnya? Anak-anak santri Alam Maroko. Yang kedua, keempat, kita ada air bersih. Ketika musim kemarau, kita mengirimkan air bersih karena kita ada 4 sumber air sumber sibol. Kita kirimkan kepada orang-orang yang butuh, plus jerigennya. Karena kita punya orang yang suka buang jerigen, kita manfaatkan. Kelima, air minum isi ulang gratis. Di pondok kita ini ada air minum isi ulang gratis untuk warga. Bahkan warga itu ada yang bisnis menjual air minum, airnya dari gratis dari kita. Senang banget, senang, bisa membantu gitu. Yang keenam, kita ada 2 pick up dan 1 Avanza di pondok. 2 pick up dan 1 ini sibuk Bang, dipinjam sama warga. Ada yang ngasih bensin, ada yang enggak. Itu terus sering dipinjam buat anu. Kira-kira Bang, menguntungkan nggak buat warga? Ini pick up, Grand Max, sehat dua-duanya, bagus, itu ya dipinjam terus sama warga. Silakan, bensinnya silakan. Ini kontribusi untuk warga. Itu yang ke-6. Yang ke-7, pekerja itu dari sana. Kita senantiasa membangun pekerja dari sana dan kita menyalurkan pekerjaan ke Bandung, ke kota yang lain dari warga di situ. Jadi menyalurkan tenaga kerja. Ke-10 tadi jerigen, yang jerigen itu dari pengusaha madu yang ada sisa madunya, masih banyak sisa madunya. Kita bagikan ke warga. Itu rutin. Kemudian
bagi-bagi kue itu rutin Bang, seminggu sekali. Jadi di pasar baru ada pengusaha kue yang mereka jual pagi tidak laku, itu sisanya banyak. Diambil. Nah, kadang-kadang satu mobil. Alhamdulillah. Warga itu sudah kenyang Iya. dengan kue itu, apalagi santri. Kemudian nasi dus, ada Jumat berkah, kita selalu kelebihan itu dibagikan ke warga. Ada baksos Pak, bagi sembako itu sering, termasuk sunatan masal. Kemarin yang terakhir sunatan masal ada 21 peserta untuk warga di situ. Dan itu kan kalau sunatan masal udah gratis dikasih dikasih ya sangat sini itu. Kemudian juga wah banyak Bang ini. Tapi ini anggaran tidak membebani pemerintah kan? Tidak Bang, sama sekali. Bahkan saya tidak ada membebani pemerintah. Maaf Bang, dengan keikhlasan ya. Rp1 kita nggak pernah dapat bantuan dari pemerintah. Nah, itu Pak, ini yang jadi gambaran bahwa ini pada dan ini nilai kalang itu banyak donatur dengan kerendahan hatinya. Dia tidak dibantu pemerintah, bahkan dia membantu masyarakat setempat. Ada beberapa lagi Bang. Siapa? Bencana alam, baik kemarin Semeru, yang terutama di Bandung Selatan, kalau banjir itu, mereka itu melakukannya ke alam Maroko. Tolong dong beras, tolong dong nasi, tolong dong kami kelaparan. Itu luar biasa. Kita kirimkan santri pakai pick up dengan nasi dan sebagainya. Itu kan kalau banjirnya itu kan tinggi, anak-anak santri kan jago berenang, karena biasa berenang di danau gitu. Mereka bawa nasi bungkus itu ya, membagikan ke warga-warga itu mereka. Kemudian ada pondok di Bandung Selatan, di Ciwidey, di mana-mana tuh. Ada acara ngecor, misalnya ngecor semen. Itu dilakukannya ke alam. Tolong dong, ini kita lagi ngebangun, kita ngabri 2 pick up kita. Seperti itu. Quran. Di mana-mana biasanya minta Quran itu kemana? Ini ke alam rokok, karena kita banyak Quran. Kemudian juga baju THR Bang, baju THR. Kita kan ada orang-orang baik dari semacam misalnya etika, dari sekli dan lain-lain. Itu kan pengusaha besar di bidang itu ya, baju gitu ya. Kalau lebaran itu suka ngasih ke amal kita bagi-bagi. Tahu nggak Pak? Kemarin saya hitung berapa nilai bajunya itu, desimalnya itu 3M Pak. Kita bagikan ke warga yang nggak mau, ya udah ke warga yang lain. Alhasil mayoritas warga itu mendukung pondok Pak. Kenapa ini ada tekanan seolah-olah dibikin bahwa warga itu menolak, padahal hanya segelintir orang. Sisanya, taruhlah misalnya pernah ada spanduk. RW 1 dan RW 2 menolak keberadaan pondok. Spanduk besar Pak. Saya tanyakan ke RW 2 atau RW 1, lupa lagi saya dulu. Nah, saya tanyakan ke Pak RT. Pak RT, kan Pak RT baik sama saya itu. Pak RT, kenapa RW 2 ini menolak pondok? Pak Ustaz, tolong disurvei, tidak ada seorang pun yang menolak, semuanya simpati. Dari mana ini spanduk itu kan? Dari mana spanduk? Sekarang saya nggak tahu ya penduduk satu RW itu berapa ribu ya, mungkin lebih dari 5.000. RT itu, Pak RT itu bilang, Pak Toha namanya ya, ini kan saya dicatat ya, Pak Toha dia dagang bubur, dia cerita, seorang pun tidak ada yang menolak pondok, malah warga berterima kasih. Nah sekarang ujuk-ujuk Indonesia Power atas desakan warga karena pondok ini sesat untuk dibubarkan. Ada hal yang menarik Pak, kita sama-sama akan pasang badan untuk pembongkaran. Jadi kalau pembongkaran itu sudah positif oleh Satpol PP. Yang akan menarik tadi Bang, bayangkan pembongkaran itu terjadi ketika anak-anak santri yang berada di dalam saung lagi belajar Quran. Siapa yang rusak nama baiknya? Warga Maroko akan rusak nama baik. Indonesia Power akan rusak nama baik. Pak Bupati kan Bupati yang memerintahkannya akan rusak namanya itu. Termasuk Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi? Karena ini kan pesantren, dibubarkan pasti bicaranya rejim. Benar berarti rejim PKI ini. Pasti akan di situ. Siapa yang dirugikan? Warga yang lain juga dirugikan. Yang biasa kita ngirim beras ke pondok-pondok yang lain, sekarang relawannya kemana? Warga yang setiap bulan dapat bantuan, sekarang dari mana itu? Banyak yang dirugikan. Sekarang, kalau lahan mati itu dimanfaatkan oleh pondok hanya dengan menghafalkan Quran dari tanah yang 20 tumbak itu, apa ruginya IP? Nah, ini perlu perhatian kepada Indonesia Power. Kaji ulang. Oke lah di tanah negara. Ada nggak ya kan pengunjukan tanah tersebut kan tidak
istilahnya gimana, tidak cepat digunakan ya Pak, tidak merubah fungsi lahan. Oh, dirubah Pak. Dirubah dari sawah yang terlarang sekarang pakai pohon-pohon yang besar. Ya. Malah sebaliknya. Malah sebaliknya itu. Kemudian ada tempat-tempat yang di situ bisa terjadi erosi yang bisa mengakibatkan sedimentasi. Kita tutup dengan di tembok, di pondasi gitu. Sampah-sampah kita ambil. Kemudian juga eceng gondok kita manfaatkan untuk pakan. Jadi sangat memelihara ekosistem di sana. Itu luar biasa. Saya tanyakan, di situ ada banyak sekali ratusan kandang ayam. Itu kalau sudah panen, itu yang namanya lalat itu bisa kemana-mana. Iya. Dan buang sampahnya saya tahu kemana. Dan itu tidak ada pemasukan sepeser pun untuk negara. Ya, gitu. Belum lagi tempat yang lain. Itu dimanfaatkan Pak. Kandang ayam itu buat, dan itu lahan masa apa Pak? Bahasanya itu lahan Indonesia Power. Iya. Wah, luar biasa Pak. Ternyata malah Indonesia Power tidak mengutip-utip yang menjadi komersil, tapi ini untuk kepentingan umat, mencerdaskan bangsa. Tapi memang tidak pernah meminta bantuan kepada pemerintah sama sekali. Yang nampak dampak positifnya adalah bisa membantu wilayah sekitar. Ternyata saya juga kurang apa Pak ya. Kita sentuh kepada Indonesia Power, kaji ulang ya apa yang menjadi melalui kuasa hukum pengacara negara itu sudah dilakukan. Kebetulan ada keputusan yang dikeluarkan kata Pak Dadang itu, Pak PLT itu sudah menertibkan. Dari mana dimulai PLT? Iya kan, kita ini sebagai seorang muslim Pak, setidaknya kasih toleransi. Ketika oke lah ini, ada nggak alternatif relokasi? Ya Pak, relokasi tempat tersebut Pak. Dulu pernah ada kesepakatan dari mediasi itu, diputuskan oleh manajer IP itu relokasi. Relokasi itu artinya kalau menurut saya itu relokasi itu ada apa penggantian ya. Kalau ini mah enggak. Pokoknya keluar aja dari situ. Kalau menurut saya itu pengusiran. Pengusiran Pak. Nah, yang saya sayangkan ini gini Pak. Bolehlah kalau dari awal tidak mengizinkan baik warga maupun Indonesia Power, kita mungkin tidak terlanjur mengeluarkan biaya yang besar. Nah, sekarang kalau sudah besar dan kemudian kondisi lingkungan sudah enak, saya jadi tanda tanya, ada apa nih kondisi sudah enak jadi pingin di sini? Gitu. Ini yang menjadi pertanyaan. Malah gini Bang, malah menawarin uang, berapa ratus juta, kita mau uang asal dari situ. Apa ini? Loh, bahkan nih Pak Ustadz ditawarkan berapa ratus juta, yang penting itu sangat luar biasa Pak. Jadi intinya begini Pak, ini oke lah, menyangkut negara itu ada undang-undang. Tapi kadang yang dikatakan yang namanya rasa kemanusiaan, toleransi untuk kepentingan umat, kita kembalikan lagi kepada para imohongnya. Betul. Dan begini juga Bang, bukan hanya menyentuh sisi kemanusiaan kalau saya itu, tetapi juga menyentuh sisi keadilan. Keadilan Pak. Saya udah 3 tahun menempati tanah IP dan kemudian diusir. Kalau begitu tolong dong yang 30 tahun juga diusir. Itu luar biasa Pak, ayat 30 tahun tolong diusir tuh kata Pak Dadang. Ini baru 3 tahun, ternyata ada hal-hal yang sifatnya tidak terlalu, ya kurang apa ya. Jadi inilah yang dikatakan bahwa yang dikatakan keadilan. Hukum itu berkeadilan ya Pak. Betul. Jangan berkeadilan sama orang-orang yang mempunyai kekuatannya, tapi berkeadilan sama orang-orang yang lemah juga ya Pak ya kan. Jadi keseimbangan hidup oke ya kan. Intinya gini, oke lah Pak Ustadz, ya kan mungkin bincang-bincang kali ini akan lebih jauh, nanti saya akan datang ke pondok supaya langsung. Bang, kalau datang ke pondok jangan lupa bawa tisu. Oh, ya, tisu nangis lihat anak di sana. Ya. Tuh kata Pak Dadang, saya juga sebelum saya datang sudah mau mengusulkan, tapi karena saya ini harus bisa menahan emosional saya untuk pemirsa ya, untuk yang lain. Bapak Ridwan Kamil, tolong ini perhatikan ya Pak. Bapak sebagai Gubernur Jawa Barat mudah-mudahan berkeinginan menjadi seorang RI 1. Bapak Wakil Gubernur menjadi Gubernur, saya kurang apa? Tolong perhatikan kepentingan umat. Jangan perhatikan segelintir orang yang ingin menikmati fasilitas istana negara itu menjadi
menurut kekayaan bayangan. Saya seperti ini. Terima kasih Pak Dadang. Sama-sama Bang. Ya mudah-mudahan saya dengan channel Bang Rauf bisa terus istilah tampil untuk kepentingan umat ya Pak. Amin, amin. Kami di sini tidak ada lagi kepentingan apa. Ketika ada rakyat yang memang membutuhkan channel kami siap ya kan untuk karena Bang Rauf itu channel Bang Rauf berakhir dari Pokja wartawan KBB Pak. Hati yang berbicara Pak ya. Saya tidak seperti itu, makanya mudah-mudahan apabila ada para pejabat PLT, Pak Sekda, Pak Satpol PP dan lain-lain, tolong ya kaji kembali, tolong makna daripada hakiki keimanan kita. Ketika memang karena ini tidak memang urgent untuk di kepentingan negara, ya kan kecuali ada kepentingan negara sangat urgent. Sok mangga, legowo kita. Tapi memang kalau ada kepentingan lain, tolong ditunda Pak. Ya karena ini menyangkut kepentingan masa depan keimanan generasi yang akan datang. Karena orang untuk merubah sesuatu keimanan dari hal yang buruk menjadi hal yang baik itu sulit Pak. Ini dengan begitu ikhlasnya Pak Dadang dari hal yang dari nol sampai ini sampai saya sangat luar biasa. Itu aja. Guys ya kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.